Jadi kita sekarang lanjut lagi. Nggak tahu kenapa nih kalau volumenya bisa dinaik-turunkan. Kayaknya sukanya dia sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai teori grup. Jadi kita baru belajar mengenai teori dasar-dasarnya, tapi idenya semua sama. Tentunya nanti makin lama makin banyak aplikasinya, tetapi ini adalah konsep dasar yang penting mendasari semuanya. Nah, salah satu grup yang paling penting dan sering muncul nanti adalah namanya grup permutasi. Tapi sebelum ke sana, jenis-jenis grup itu cukup terbatas, dalam arti tidak semua sembarang ada gitu, jadi tergantung dari jumlah ordernya. Itu yang cukup menarik. Oleh karena itu orang-orang fisika dan khususnya matematik, mereka tertarik mengklasifikasi grup, gitu ya, mengklasifikasi grup. Gimana sih mengklasifikasi grup? Kalau misalkan grup yang isinya cuma satu, tentunya nggak menarik gitu. Ya pasti cuma satu jenis grup aja, isinya cuma identitas, kalikan identitas, inverse identitas lagi, terus identitas kalikan identitas pasti memenuhi hubungan asosiatif kan, cuma satu aja itu bendanya atau anggotanya. Kemudian apa lagi? Semua dipenuhi pasti empat-empatnya kan ya. Closure, terus ada inverse, ada identitas ya dia itu sendiri ya asosiatif. Kalau misalkan grupnya isinya 2, itu kita cuma punya satu jenis grup saja, namanya grup Z2, itu siklik ya, siklik 2. Jadi E dan sama A bisa kita sebut di mana A kuadrat sama dengan E lagi, E kali A adalah A, inverse-nya adalah A adalah dirinya sendiri, inverse-nya E adalah dirinya sendiri, dan seterusnya. Udah nggak ada struktur lain. Kalau 3, bagaimana? Cuma satu jenis juga grupnya, yaitu grup siklik yang kita pelajari, yaitu Z3. Kalau 4, nah kalau 4 itu ada 2 jenis grup yang berbeda, yaitu grup Z4 siklik dan grup dihedral D2. Nah, kita belajar bahwa grup dihedral atau D2 itu isomorfik dengan grup Z2 kali Z2. Nah, ini kita sudah belajar kemarin atau yang pernah ingat ya bahwa grup dihedral D2 itu isomorfik, notasinya bisa morfik seperti ini ya, itu dengan Z2 motor. Ya, jadi ini artinya struktur grupnya sama, ini namanya grup dihedral ya. Ya. Nah, bayangan kita kalau misalkan jumlah elemennya makin banyak, tentu lebih banyak lagi grup yang bisa dibentuk ya, grup yang berbeda, grup abstrak yang berbeda-beda. Ternyata tidak juga. Gitu. Misalkan kalau ini ada 4 ya, kalau 5 misalkan, itu cuma ada satu jenis grup aja yang bisa, yaitu Z5. Satu doang ya, menarik ya. Kalau 6 ada 2, ya. 7 cuma ada 1. Kalau 8 ada cukup banyak. Kalau 8 itu ada Z8 pasti ya, kalau Z8 9 Z9 dan seterusnya. Ada Z8, ada Z4 cross Z2, itu beda lagi, ada Z2 cross Z2 cross Z2, ada D4, ada grup quaternion, mungkin pernah dengar quaternion, ada ya itu kira-kira ada berapa, 1, 3, 4, 5 ya, 5 jenis grup. Kalau 9 ada 2 macam grup, 10 ada 2, 11 kira-kira tebak cuma 1. Jadi kalau semua yang 5, kalau isinya 7 itu cuma Z7, kalau 11 dia cuma ada satu jenis grup yaitu Z11, jadi ini bisa ditebak ya. Tapi kalau yang bilangan primer itu apa? Prima itu cuma satu jenis grup saja, yaitu grup siklik. Nggak ada grup lainnya. Kalau isinya 12 itu cukup banyak, dan seterusnya. Dan kita bisa klasifikasi jumlah grupnya itu ternyata tidak semuanya bertambah banyak dengan begitu saja gitu ya. Jadi
cukup menarik. Jadi misalkan kalau ordenya, kalau ordenya 61 itu ya, itu cuma ada apa ya? Cuma ada satu grup aja, 61 mah itu ya, prima ya, betul ya. Atau misalkan 134 gitu ya. Kalau anggotanya ada 134, kira-kira ada berapa sih grup yang bisa dibentuk dari 134 elemen? Cuma ada 2. Ya, 134. Kalau misalkan 140 cuma ada 11, 139 ada 1 grup saja yang bisa dibentuk dari 139 elemen. Jadi ini kayak permainan apa ya, tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan, apa ya, kalau belajar kayak membuat sudoku atau apa, ya kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita memiliki misalkan ada 20, misalkan ada berapa sih tabel perkalian yang bisa dibuat yang berbeda gitu ya. Yang kalau kita tukar-tukar elemennya ini tidak sama gitu, kadang-kadang bisa kita tukar kan, yang A, B, dan C kita tukar-tukar, ternyata sama juga gitu, berbentuk sama. Nah kan sekedar nama aja kita sebut itu A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu nama doang. Tapi yang betul-betul berbeda sama sekali, struktur perkaliannya seperti apa, ada berapa buah, misalkan. Nah itu menarik. Itu sudah dikerjakan oleh orang-orang matematik gitu ya, terutama ya. Orang fisika juga berminat di sini karena ada gunanya juga nanti ya ketika kita mau klasifikasi suatu struktur sistem dan seterusnya. Nah, jadi polanya kelihatannya kalau dilihat dari angkanya nggak terlalu jelas gitu ya. Misalkan 178 elemennya cuma 2. Tapi misalkan yang paling banyak, saya cek ini, yang jumlah elemennya 128, itu jumlah grup yang bisa dibentuk adalah 2328. Nah, itu paling banyak. Ya. Sampai angka 200-an ya elemennya. 2000, bayangkan. Gimana coba membuatnya itu. Yang 192 itu 1543 misalkan. Kalau 200 elemennya isinya 52. Dan ada berapa yang abelian, berapa yang non-abelian di situ ya. Itu yang menarik. Oke, jadi nggak ada polanya ya. Kalau misalkan 384 sebagai contoh lagi itu 20.154 grup yang berbeda. Tetapi kalau kita tambah jumlah lagi 390 cuma 11. Oleh karena itu kita perlu suatu sistematika atau suatu aturan yang bisa membantu kita mengklasifikasi dan melihat struktur dari grup tersebut. Ada pola-pola, mencari pola lah intinya begitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu dari yang kemarin-kemarin? Kalau tidak ada, saya lanjut saja ke yang kecil jadi agak susah. Namanya adalah permutasi. Wah, suatu kata yang tidak asing lagi, sudah pernah belajar di SMA. Jadi ini dimulai oleh orang namanya Galois ya. Galois itu Abel yang matinya bunuh diri itu siapa? Matinya karena duel itu siapa ya? Saya tahu nggak? Ada yang mati karena duel, Galois kayaknya. Abel. Wah, saya cek. Nah, Galois itu termasuk orang yang terkenal, matematician dari Perancis ya. Bisa kalau diceritakan lebih menarik. Sekarang gampang jadi ceritanya. Tinggal buka di internet. Kalau internetnya cepat. Ya. Dia sejak remaja berbelasan tahun sudah mempunyai karya yang dikenal gitu ya dalam bidang matematik. Dia meletakkan dasar untuk teori Galois dan teori grup. Nah, teori grup itu salah satu harus kenal namanya. Nah, ini adalah Galois, abstrak aljabar dan seterusnya. Dan
Kalian umurnya berapa coba? 11-an kan berarti masih bisa lah. Umurnya cukup pendek ya. Dia mati umur 20 tahun. Nah, bayangkan 20 tahun udah mati, tapi karyanya sampai sekarang masih berlanjut gitu ya. Kita 20 tahun belum ngapa-ngapain gitu ya. Komentar matinya dia cukup menarik ceritanya. Kalau dibaca tuh dia mati karena duel rebutan cewek kalau nggak salah. Dia terbuka terus duel terus mati ya. Dia he knows what he wants ya. Dia tahu apa yang diinginkannya dan dia rela juang itu kayaknya. Oke. Itu si Galois ya. Ini fotonya ada cari sendirilah namanya Galois. Masih muda dia. Muda dan 20 tahun lebih belasan tahun sudah menghasilkan karya-karya yang bagus ya. Ini orangnya bisa lihat ya. Alois namanya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kalian walaupun masih muda. Bacanya mungkin Galois ya. Kalau orang Prancis ya berarti bacanya bukan Galois tapi Galois. Galois. Évariste Galois ya. Galois tulisannya Galois. Oke, dia termasuk yang meletakkan dasar untuk teori grup ya. Nah, salah satunya adalah mengenai konsep mengenai permutasi dalam usia sangat muda. Umurnya 20 tahun, dia mati karena duel, saya katakan. Dan kita akan belajar mengenai konsep permutasi di sini ya. Oke, mungkin sudah mengenal permutasi dan kombinasi dari SMA. Jadi kalau kita permutasi, biasanya kita memperkenalkan ada n buah objek, terus kita putar-putar, kita permutasikan dengan urutan yang berbeda-beda. Kita dapatkan permutasi. Jadi misalkan kita punya simbolnya seperti ini. Saya nggak tahu benar dapat atau tidak, tapi ada n buah objek gitu ya, berarti kita tulis seperti ini. Oke, terus kita shuffles dengan urutan yang berbeda. Yang tadinya urutan 1 sekarang urutan jadi A1, yang 2 jadi A2, dan seterusnya sampai AN. Itu artinya adalah seperti itu, bahwa di sini K, urutan K berubah menjadi AK ya. Itu makna dari tulisan ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah simbol dari permutasi, sehingga kalau kita lihat permutasi ini memenuhi aksiom dari grup kita. Misalkan aksiom yang pertama adalah closure gitu. Closure berarti kalau kita punya misalkan ini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan yang lainnya lagi, misalkan kita kalikan dengan baca dari kanan ke kiri ya, tapi atau dari kiri ke kanan tergantung nanti. A1 ke B1, A2 ke B2, dan seterusnya ke BN. Maka kita bisa lakukan perkalian seperti ini. Jadi A1 dirubah jadi A1 jadi 1 jadi A1, A1 jadi B1. Maka hasilnya pasti adalah sama dengan 1 menjadi B1, 2 menjadi B2, dan seterusnya. Dan N menjadi BN. Boleh. Jadi ini memenuhi hubungan closure seperti yang disyaratkan oleh aksioma grup. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya n buah objek, maka ada berapa permutasi? N benda atau objek, kita akan menghasilkan n faktorial permutasi. Gitu ya. Nah, permutasi ini yang ada n faktorial itu membentuk namanya grup simetrik. Ya. Apa adalah Sn. Simetrik dari n objek ya. Oke. Nah, biasanya kita agak males gitu nuliskan, jadi kebanyakan ya capek nulisnya seperti itu, sehingga kita tulisnya dengan cara yang berbeda.
notasinya dengan menggunakan cycle. Notasinya adalah cycle. Cycle itu artinya yang berurutan lagi, muter ya. Misalnya cycle itu adalah 1 jadi 2, jadi 3 ya. Kembali lagi 3 jadi 1. Nah, kalau disebut cycle kan dia muter ya. Jadi kalau tulisnya adalah kelihatan cycle-nya ya diputer gitu ya. Artinya sering kalau 3 objek itu ya misalkan 1 jadi 2 jadi 3 ya. Berarti 1 2 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 1. Nah, itu namanya cycle yang muter aja. Jadi bolak-balik sendiri karena muter ya kita sebutnya biasanya 1 2 3. Nah, ini bisa dituliskannya seperti ini aja. 1 2 3. Nah, itu cycle ya. Juga kalau kita punya misalkan K itu misalkan ini tricycle ya, ini sebenarnya tricycle. Kalau kita punya misalkan 4 objek, kita bisa tuliskan seperti ini kan ya. 1, 2, 3, 4, misalkan 1 berubah jadi 3, jadi 2, ya sembarangnya. 2. Ini yang biasa dulu ya, cycle biasa ya. Nah, ini kita bisa tuliskan, ini artinya sama saja dalam notasinya itu adalah dengan 1 berubah jadi 2, 2 berubah jadi 3, 3 jadi 4, 4 balik lagi jadi 1. Ya, maksudnya. Boleh, jadi cara tulis seperti itu ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita tulis ini 1, 3, 2, 4, maka ini adalah sama dengan apa? 1 jadi 3, 2 jadi 4, 3 jadi 2, 4 jadi 1. Ya, gitu ya. Sama persis seperti itu. Nah, cycle ini adalah contoh dari for cycle. Tapi tentu tidak semuanya for cycle, walaupun bendanya ada 4, bisa juga kita pisah menjadi cycle-cycle yang terpisah. Sehingga misalkan kalau kita punya misalkan 1 jadi 2, 2 jadi 1, 3 jadi 3, 4 jadi 4. Nah, ini jadi apa? Ini tentu cycle-nya adalah 1 jadi 2, 2 jadi 1, udah balik lagi, cukup sini berarti. 3 jadi 3, 4 jadi 4, selesai begitu ya. Jadi ada 2 cycle dan ada 1 cycle, 1 cycle. Nah, 1 cycle ini biasanya kita nggak tulis, ini udah cukup jelas. Jadi kita nggak tuliskan, nanti kita tuliskan cuma sebagai 1, 2 saja. Jadi 3 dan 4-nya tidak berubah. Lain lagi misalkan, kalau ini 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, misalkan, maka jelas ini berubah menjadi 2 buah 2 cycles. Jadi 2 buah 2 cycles itu adalah 1, 2. Pak, kalau dibalik tulisannya 2, 1, 1, 2 sama aja. Selama siklik ya, ini juga sama. Kalau saya balik juga bisa. Misalkan, saya nggak nulisnya, saya tulisnya 2, 3, 4, 1, boleh. Tapi asal jangan kebalik 3 sama 2-nya ya. Ya, sama. Oke, paham ya? Ini cuma notasi biasa. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Derajat dari permutasi itu adalah jumlah dari objek yang diputar-putar. Jadi kalau di sini misalkan n gitu ya, itu derajatnya. Dan permutasi itu bisa diklasifikasi atau diatur ke dalam beberapa tipe yang kita sebut dengan kelas ya nantinya. Dan misalnya kalau kita punya 4 objek, jadi derajatnya 4, kita bisa atur ini ke dalam kelas-kelas bergantung kepada permutasi yang barusan kita bahas ini. Jadi ada yang disebut dengan transposisi. Jadi kalau cuma 2 ini disebutnya transposisi. Ini namanya transposisi ya. Artinya cuma tukar posisi. Juga sama. Artinya to cycle. Setelah lainnya transposisi, ada lagi kita bisa mengalihkan 2 buah transposisi seperti yang ini, perkalian 2 buah transposisi, kita bisa punya
3 cycle, kita bisa punya 4 cycle untuk 4 ini ya. Jadi untuk 4 objek kita bisa klasifikasi dalam berapa jenis transposisi. Ya, jadi ada satu istilahnya transposisi, cuma misalkan transposisi itu ini transposisi ini sebetulnya yang disebut transposisi itu adalah ini ya. Tepatnya saya tukar ke atas. Ini perkalian 2 buah transposisi. Nah, ini disebutnya lebih tepatnya adalah transposisi. Ganti 2 buah objek. Oh, ini perkalian 2 buah transposisi. Nah, enak. Buah transposisi. Ya. Lalu ada lagi yang sebagai contoh ini ya, tricycle. Tricycle itu contohnya adalah 1, 2, 3, 4, misalkan 3, 1, 2 gitu ya. 4. Itu tricycle ya, berarti 1, 3, 2, dan 4. Ini adalah tricycle ya. Terus ada lagi yang tadi 4 cycle ya. 4 cycle. Jadi kita bisa bagi ke dalam beberapa kelas, ada namanya 4 cycle, ada namanya transposisi, ada namanya perkalian dari 2 buah transposisi. Ini tricycle. Oke. Nah, itu disebutnya kelas-kelas ya, disebutnya adalah kelas untuk 4 objek. Ya. Jadi caranya kalau kita punya misalkan sebuah objek, kita ambil aja objek yang kekal, itu lalu kita aplikasikan permutasi itu berkali-kali, maka dia pasti akan kembali lagi ke dirinya lagi, betul ya. Kita ambil di sini apa? 1, kita jadi 2, 2 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 1, udah, ya, berarti dia kembali lagi seperti itu. Dan kalau kita memutari ke seluruh elemen dari 1, 2, 3, 4, maka kita dapatnya adalah 4 cycle dalam hal ini ya. Oke. Dan total di sini semua harus dengan 4. Jadi misalkan 3 cycle, 1 cycle, yang 4. 2 cycle, dan 2 cycle totalnya adalah 4. Contoh kita adalah 4. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, setiap permutasi itu dapat dipecah ke dalam cycles yang tidak ada overlap, jadi ini nggak boleh ada overlap di antara objek-objeknya. Atau di sini misalkan 1, 2, 3, 4, nggak boleh 1, 2, terus 2, 4, itu nggak mungkin, nggak boleh. Hingga selalu kita bisa breakdown ke dalam bentuk seperti ini, intinya seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah setiap permutasi pun ternyata dapat didekomposisi ke dalam perkalian yang tidak komutatif, tadinya urutannya penting, dari transposisi. Nah, jadi kalau kita punya misalkan ada permutasi A1, A2, ya, A3 sampai N, ini selalu bisa dituliskan sebagai misalkan A1, A2, A1, A3, ya.
Oke, betul ya. Bisa dicek nggak? Akan cek ya. Jadi ini selalu bisa dituliskan dengan cara seperti ini. Nah, kalau jumlah transposisi di dalam dekomposisinya itu adalah genap, maka permutasinya disebutnya genap. Kalau ganjil ya ganjil, ini jelas ya, di deportasi genap atau ganjil tergantung jumlah di sininya, genap atau ganjil. Jadi kalau kita tinjau misalkan perkalian dari dua buah permutasi yang genap, itu pasti permutasinya genap lagi. Dan karena permutasi genap dikalikan permutasi genap, permutasi genap itu dikalikan permutasi genap, lalu hasil adalah permutasi genap, maka permutasi genap itu pasti membentuk subgrup. Nah, karena dia jumlahnya adalah separuh dari n faktorial, maka total anggotanya adalah n faktorial per 2. Disebutnya adalah grup alternating, grup apa ya, bolak-balik atau alternating. Jadi himpunan permutasi genap. Membentuk subgrup n ya. Ini disebutnya adalah alternating group. Nah, ya, disebutnya n. Dengan jumlah anggotanya bisa ditebak adalah n faktorial per 2. Oke, ini sebutnya alternating group-nya. Nah, sebagai contoh, kalau di dalam 4 objek, 4 tadi, maka grup permutasi genapnya itu adalah perkalian 2 buah transposisi. Jadi, misalkan untuk yang 4 ya, itu maka ini contohnya yang elemen dari sini adalah misalkan 1, 2 tadi ya, dan 3, 4. Nah, dan juga misalkan adalah 1, 2, 3. Ini ternyata bisa kita breakdown menjadi 1, 2, ini 1, 3, berarti ada berapa? Wah juga kan, ada dua apa? Cycles ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, jadi ada banyak polanya. Nah, anggota dari S4 yang tidak ada di dalam A4 tentunya adalah permutasi-permutasi yang genap. Ya. Jadi permutasi yang genap itu yang cuma mengandung mengandung cuma satu buah transposisi misalkan, itu maka tidak masuk dalam grup A4. Dan misalkan yang sebuah 4 cycle, 4 cycle itu juga tidak masuk ke dalam A4. Nah, permutasi genap tadi ya, itu kita bahas. Nah, sekarang kita tinjau permutasi dari n buah objek. Ya. Kita gambar.
permutasi sebuah objek atau benda lah. Lalu kita gambarkan permutasi dari n buah objek itu dengan cycle-cycle-nya. Sehingga misalkan ada alpha 1 buah one cycle, ada alpha 2 buah two cycle, dan seterusnya sampai ada alpha k buah cycle. Jadi, nah karena ada n buah objek di sini, maka kita akan mendapatkan untuk total n-nya seperti sebelumnya tadi kan, kita bisa breakdown dalam beberapa jenis cycle di sini, maka totalnya adalah n itu bisa dipecah-pecah dalam beberapa jenis cycle-nya kan, misalkan di sini kita ambil j-nya dari 1 sampai k, berarti adalah j-nya dikalikan dengan alpha k-nya. Alpha 2 paling maksimum 1, alpha 3 1. Udah habis. Berarti cuma ada 3 buah jenis struktur di sini. Jadi S3 itu bisa di breakdown, di break up ke dalam identitas. Terus ada 3 buah yang strukturnya adalah 1 1, itu alpha 1 1, alpha 2 1. Lalu ada 2 buah yang alpha 3-nya 1. Nah, total ada berapa? Ada 6 kan ya? Berarti anggotanya kan adalah n faktorial kan 6 ya. Totalnya 6 ya. Jadi total anggotanya adalah 6 kan? Enam dibagi dalam apa? Satu buah identitas. 1, 2, 3 ini. Terus 2 buah, jadi apa? Ini apa namanya? 2 buah recycles. Jadi 3 buah apa namanya? Two cycles ya. Yang satunya nggak disebut. Ya, sebetulnya kalau di sini sebutnya two cycles ya. Kalau lebih dari 1 baru disebut. Kalau ini nggak disebut. Ini two cycles. Yang satu-satu ini kan memang nggak berubah. Ini two cycles. Oke. Gitu maksudnya. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Bukan nomor ini 1 buah. Nah, kalau S4 kira-kira bisa nggak misalkan? Seperti apa gitu ya? Kalau S4 misalkan ya, contoh lain lagi S4. Maka N faktorialnya adalah sama dengan 4 faktorial, sama dengan 6 kali 4, 24 elemen. Nah, 24 elemen itu gimana membaginya nanti? Ya, dalam polanya apa saja gitu ya. Oke. Ini apa ya? Ini sudah PR aja ya. Karena yang jelas ada satu identitas, saya kasih tahu. Ini ada 1 buah identitas. Ya, polanya adalah tanpa cycle ya, cuma ada 1, 2, diri sendiri, 3, diri sendiri, 4 sendiri, nah itu tanpa cycle. Lalu ada 4 cycle, ada berapa buah sih 4 cycle-nya? Ya, cuma 1. Di sini 3 cycles-nya ada 2, gitu. Kalau 4 cycles ada berapa? Lalu ada 3 cycles-nya ada berapa? Ada transposisi 2 biji, yang double transposition ada berapa? Ada yang 2 cycles-nya saja berapa, dan seterusnya.
Jadi kira-kira ada apapun di sini, coba sebagai PR dikerjakan. Ada pertanyaan? Nah, yang menarik lagi adalah permutasi bukan hanya masalah ini. Kita bisa mengambil elemen dari satu grup dan membentuk permutasi. Nah, gimana caranya? Kenapa permutasi penting sih? Kenapa sih kita belajar permutasi? Karena misalkan begini, kita punya grup ya. Grup. Y. Elemennya adalah dengan elemen A, di mana A-nya adalah 1, 2, sampai ada berapa buah? N buah. Lalu kita ambil, lalu kita pilih sebuah elemen, kita sebutnya GB untuk membedakan sebuah elemen ya. Jadi elemen dari grup itu kita sebutnya GB. Lalu kita kalikan GB ini dari kanan untuk ke semua GA ini. Gitu ya. Jadi ini kan ada GA, berarti ada G. Lalu kalikan dari kanan. Karena belum tentu komutatif, kalau dari kiri ya kita dari kanan dulu aja lah. Semua jadi begini, sekarang kita punya elemennya adalah D1 kan, kalau kita tuliskan kan berarti D2, D3, D4, sampai Gn. Nah, setiap ini kita kalikan dengan GB. Biasanya pakai tanda bintang, kelewatan pakai bintang, GB. Ini kali biasa ya, kali perkalian grup ya, apapun perkaliannya itu GB. Nah, betul ya. Artinya apa? Artinya kalau G1 kalikan GB kan menjadi elemen dari grup itu lagi, anggota dari G besar ini, tapi nggak tahu jadi apa, bisa jadi dirinya lagi, bisa jadi yang lain. Tapi artinya dengan cara mengalikan dengan sebuah elemen GB saja, maka kita bisa melakukan permutasi dari elemen ini, betul ya? Kan berubah semua kan? Sehingga ini menjadi grup permutasi. Nah, menariknya itu ya. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk permutasi, maka ini dapatnya adalah seperti ini. Saya nggak banyak tulisnya. Nah, ini jadi permutasi ya. Ini berarti D1 tadi berubah menjadi ini. D2 berubah jadi ini. D3 berubah jadi ini. D4 berubah jadi ini. Sampai Dn berubah jadi ini. Nah, ini kita sebut sebagai misalkan PB misalkan ya. Jadi kita mendapatkan permutation group yang disebabkan oleh suatu elemen dari grup. Jadi elemen dari grup itu pun membentuk permutasi dengan cara seperti ini terhadap grupnya itu sendiri. Dan yang menarik apa? Apakah permutasi ini berbeda struktur grupnya dengan struktur grup aslinya? Nah, cek lagi. Jadi yang menarik dari teori grup itu nggak susah dalam arti matematiknya, tapi pakai logikanya dia yang banyak. Dan ini gampang, tinggal asal kalian pikirkan aja. Beda apa enggak sih, misalkan struktur grupnya? Ternyata tidak, sama saja. Jadi karena apa? Misalkan kalau kita punya, misalkan kita tahu bahwa GA kali GB sama dengan GC, misalkan ya, apapun juga A, B, dan C itu. Maka kalau kita buat permutasi seperti ini, berarti kan misalkan PA dan juga dengan PB, hasilnya itu pasti sama dengan apa? Dengan PC. Nah, jadi kita lihat struktur grupnya adalah sama persis gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan N buah permutasi yang berbeda-beda, tapi memiliki struktur perkalian atau struktur grup yang sama persis seperti grup semula.
Ini menarik dibuktikan, kita tulis aja buktikan, pertunjukan lah kalau nggak. Ini PR juga ya. Ya, nggak susah, tapi biar nulis-nulis saja. Jadi, kalau bahasa lainnya tabel perkaliannya tidak berubah gitu ya. Nya sama. Nya sama. Yang sebelah kiri grup yang GG, yang sebelah kanan grup yang PPP ternyata sama saja. Nah, karena memiliki tabel perkalian yang sama, strukturnya, maka artinya apa? Artinya kita memiliki representasi yang paling natural atau paling straightforward itu dari grup G tadi. Jadi kita katakan bahwa himpunan semua P tadi untuk A-nya dari 1 sampai tulisnya A-nya 1 sampai N, himpunan P mana A-nya adalah 1, 2, 3 sampai N. Ya, tadi maksudnya berkaitan dengan apakah elemennya pakai GA, GB, dan seterusnya. Itu merupakan representasi, kita udah belajar representasi sedikit, tapi nanti kita akan banyak grup dari G. Atau representasi dari grup G ya, boleh dibalik. Nah, representasi ini sangat penting kalau kita belajar di dalam fisika, atau dalam manapun juga, ketika kita belajar grup abstrak itu memang menarik secara struktur, tetapi ketika kita mau aplikasikan, kita selalu cari representasinya. Ketika kita punya grup, kalau kita mau bicara dalam mekanika kuantum, maka kita harus mencari representasinya di dalam misalkan ruang Hilbertnya. Ruang Hilbert dia berubah menjadi yang lain, yaitu menjadi operator yang bekerja mengubah satu vektor ke vektor lain. Kalau kita mau bicara representasi di dalam ruang fungsi, dia berubah jadi operator-operator yang bekerja mengubah satu fungsi ke fungsi yang lain, seperti operator diferensial dan seterusnya. Dalam matriks, dia berubah menjadi matriks gitu ya, mengubah matriks satu ke matriks yang lain dan seterusnya. Sehingga representasi bergantung kepada ruang di mana kita mau mengaplikasikan atau kita ingin meninjau simetri dari apanya sistem tersebut ya. Jadi kita sesuaikan dengan ruang dari sistemnya. Nah, pernyataan ini kita buat menjadi suatu teorema. Kelihatannya begini doang, tapi jadi teorema Cayley. Ya, ini teorema yang cukup penting. Dengan teorema Cayley. Teorema pakai format apa? Teorema Cayley. Jadi suatu teorema yang mengatakan bahwa setiap grup dengan order berhingga artinya jumlah elemennya berhingga, bukan grup D, and isomorphic, adalah isomorphic. Isomorphic terhadap atau dengan sebuah grup.
dari grup promotasi. Ya. Nah, ini cara yang penting nih ya. Jadi setiap grup dengan order berhingga N itu pasti selalu ngefek dengan sebuah subgrup dari grup permutasi Sn. Dan representasinya itu disebut dengan representasi reguler. Nah, ini ada namanya lagi, itu adalah representasi reguler. Nah, Nah, representasi reguler itu bisa dibentuk dalam nanti bentuknya dalam matriks. Karena matriks itu bisa menukar-nukarkan objek kan dengan cara menukar-nukarkan kalau isinya cuma 01, 01 dan seterusnya gitu ya. Dan matriks yang besar-besar tersebut menjadi nanti kita bisa breakdown ke dalam matriks yang kecil-kecil atau nanti ini mungkin adalah apa ya, matriks kalau n objek berarti n kali n ya. Nah, matriks n kali n ini nanti kita bisa tuliskan ke dalam bentuk yang direduksi gitu ya. Nanti artinya biasanya karena matriks itu begitu besar, itu sangat besar sekali. Misalnya kalau kita bekerja dengan grup quaternion gitu ya, kalau quaternion itu kira-kira ada 8 kali 8, matriksnya karena 8 elemennya quaternion itu. Jadi kita kalau lihat bekerja dengan matriks 8 kali 8 kan cukup besar. Nah, itu bisa nanti dipecah matriksnya menjadi komponen-komponen blok yang lebih kecil. Maka kalau kita bisa lakukan tersebut, maka itu disebut matriksnya atau representasinya itu disebut reducible. Ya. Kalau tidak, maka disebut irreducible. Jadi disebut reducible dan disebut irreducible representation dari finite group. Ya. Nah, itu adalah konsep yang penting karena kalau kita belajar misalkan di momentum sudut, representasi dan momentum sudut itu biasanya reducible dan selalu kita breakdown ke dalam bukan matriks yang tahingga, karena untuk momentum sudut nanti ukurannya adalah tahingga kali tahingga sangat besar sekali, tapi kita breakdown ke dalam ukuran-ukuran yang reducible dan bergantung pada spinnya. Kalau spin 0 itu matriks 1 kali 1, spin setengah itu matriks adalah 2 kali 2, spin 1 matriks 3 kali 3, dan spin 3 per 2 matriks adalah 4 kali 4, dan seterusnya. Sehingga dengan cara demikian kita bisa fokus hanya kepada submatriks blok diagonal, bukan blok diagonal, blok yang kecil-kecil tersebut saja nantinya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Ya, kita harus membangun konsepnya lagi di sini. Oke, kalau ada istilah yang nggak tahu, ditanyakan aja atau lupa gitu. Mungkin beberapa udah saya jelaskan, tapi mungkin lupa gitu, nggak masalah, tanya aja. Baca cari lagi kan, ya, isomorfik. Itu isomorfik artinya sama persis lah, tapi satu disebut rotasi, satu disebut tapi kebetulan sama gitu ya. Tabel perkaliannya sama persis, cuma penamaannya saja yang berbeda-beda. Nah, nanti di sini tentunya kalau yang di grup finite sangat berguna ketika belajar di condensed matter atau di bagian yang berkaitan dengan struktur kristal dan seterusnya. Finite. Ada yang mau ditanya dulu?
Bagaimana mengubah permutasi menjadi matriks, bisa kan ya? Jelas matriks satuan itu adalah matriks yang berkaitan dengan identitas, ya. Identitas ya matriks satuan. Tetapi kalau misalnya menukar, itu tinggal memposisikan 0, 1-nya di dalam matriksnya sehingga pas, sehingga dia menukar yang misalnya A jadi B jadi A gitu ya. Nah, ini kalau lupa nih kayak di SMA pernah dapat juga gitu, jadi misalkan kalau 2 objek aja atau 3 objek itu kita bisa tuker-tukeran dengan cara seperti ini, misalkan satu ABC ya, misalkan jadi A-nya jadi B, B jadi A gitu ya, ini kan permutasi kan ya. Nah, ini kan isinya pasti 0 atau 1 saja, setiap satu baris itu cuma ada satu angka 1 yang lainnya 0 gitu ya. Ya berarti baris ini berarti apa? Ini B berarti kan itu 0, 1, 0, 0, C nggak berubah berarti 0, 0, 1 gitu ya. Ini berkaitan dengan permutasi ya tadi A jadi B, 1, 2, 3 terserah ya. Cuma permulaan berarti A, jadi tuker ya. Nah sebagai contoh, ini matriks bisa di breakdown ke dalam, kalau dengan mengubah basisnya, struktur yang sedemikian rupa, misalkan ini istilahnya ya, ini blok diagonalnya kira-kira seperti ini ya, ini tidak akurat, jadi berarti ada ini 2 kali 2, ini nggak boleh cuma satu begini, harusnya satu kesatuan, secara keseluruhan ya, kalau ini kan contoh yang rada spesifik, tetapi saya yang menunjukkan nanti secara konsisten, bisa secara keseluruhan, ini selalu bisa dipola dalam cara seperti ini gitu ya, dengan cara mengubah basisnya gitu. Jadi ini yang disebut dengan blok diagonal, harus ini sebagai contoh ya. Ini tidak akurat seperti ceritanya, tapi ya untuk menggambarkan polanya. Nah, kalau kita bisa breakdown seperti ini, maka disebut ya reducible. Kalau tidak bisa, disebutnya adalah irreducible. Ya, kalau reducible selalu, misalkan yang A dan B-nya selalu kecampur, tapi dia dengan C selalu terpisah. Jadi nggak mungkin dia mencampur dengan permutasi kita atau dengan grup kita itu tidak akan mengubah A menjadi C atau B jadi C atau C jadi A. Tapi A dan B bisa berperan. Nah, apa disebutnya? Itu reducible. Jadi ada namanya invariant subspace. Jadi ada subruang yang invarian terhadap simetri kita. Artinya misalkan A dan B membentuk subruang atau C membentuk subruang, itu tidak akan berubah gitu ya. C terus dia akan tidak akan tercampur dengan yang lain. Misalkan A, B tidak akan tercampur dengan C gitu. Jadi ada kayak semacam batas dari ruang-ruang yang tidak akan saling mix satu dengan yang lain. Itu disebutnya adalah invariant subspace. Dan kalau kita punya invariant subspace, maka otomatis matriksnya yang berkaitan dengan permutasi nanti bisa kita pecah dalam bentuk diagonal seperti ini, atau blok-blok, lebih tepatnya dalam bentuk blok diagonal yang berkaitan dengan apa disebut dengan reducible, atau ini bisa direduksi gitu ya, menjadi blok-blok diagonal. Nah, untuk memperkenalkan beberapa struktur dari grup, maka kita memperkenalkan beberapa konsep untuk mempelajari teori grup ini secara sistematik gitu ya, supaya sistematikanya ada. Yang pertama adalah konsep yang disebut dengan konjugasi, conjugation. Oke. Nah, konsep konjugasi itu sangat penting, atau operasi yang sangat penting. Nanti ini operasi konjugasi yang memiliki sifat mempertahankan tabel perkalian. Jadi ada operasi yang kita ubah elemennya, tetapi tabel perkaliannya tidak berubah, tetap sama. Kira-kira seperti apa itu? Jadi kalau kita punya misalkan suatu grup, elemennya adalah GA, elemen dari grup itu sebagai besar G seperti ini, maka kita definisikan konjugat dari GA dari
adalah didefinisikan pakai notasi tilde, itu adalah ya inverse. Nah, jadi ketika kita definisikan konjugat itu pasti relatif terhadap elemen yang lain. Jadi mungkin lebih akuratnya konjugat dari GA terhadap Y gitu ya. G juga elemen dari G besar di sini adalah seperti ini. Nah, mungkin kalau yang biasa belajar di mekanika, udah mulai kebayang nih kelihatannya seperti di mekanika kita selalu bicara kalau di bagian akhir mengenai operator transformasi di dalam misalkan tensor moment inersia dan seterusnya, itu selalu kita jepit dengan sebelah kanan dan sebelah kiri operatornya ya. Jadi memang polanya sama seperti itu karena nanti operator-operator itu merupakan fungsi atau bagian dari grup sehingga mereka membentuk grup sehingga kalau kita mentransformasikan satu dengan lainnya dengan menggunakan pola transformasi seperti ini. Atau kalian belajar di FISMAT juga yang mirip seperti ini adalah yang semester tahun lalu atau semester pertama itu satu apa yang disebut dengan similarity transformation. Dan similarity transformation itu berkaitan dengan transformasi similaritas yang polanya juga sama seperti ini kan, ingat ya. Nah, seperti sebelumnya, maka proses konjugasi ini tidak akan mengubah kalau misalkan maka kalau kita punya GA terus GB hasil dengan GC, maka apa GA tilde ini tilde itu hasilnya pasti adalah ini tilde. Nah, sekali lagi ini buktikan saja. Ini lebih gampang dari yang tadi malah. Tunjukkan. Ini dari PR juga ya. PR lebih banyak. Ini agak tidak terlalu susah, tapi mudah dibuktikan ini. Jadi artinya apa? Sekali lagi, tabel perkaliannya adalah invarian. Jadi invarian tidak berubah, tidak sama ya. Invarian. Karena tabel perkalian invarian, makanya adalah contoh sebagai contoh dari namanya homomorfisme. Atau lebih tepatnya gimana sih gambarnya? Jadi pemetaan ini, pemetaan di sini adalah homomorfisme gitu ya. Karena ini ya, karena ini ya, karena tabel perkalian invarian maka disebut homomorfisme. Homomorfisme itu sama seperti isomorfisme, tapi pemetaannya belum tentu satu-satu. Kalau isomorfisme itu adalah satu-satu. Kalau homomorfisme itu belum tentu satu-satu. Bisa dari banyak satu. Ya. Homomorfisme. Tapi karena ini pasti juga elemen dari, betul kan? Ini pasti elemen dari G lagi kan? Nanti kan elemen dari G dikalikan elemen dari G pasti elemen dari G lagi. Berarti ini homomorfismenya adalah bukan dari satu grup ke grup yang lain, tetapi dari satu grup ke dirinya lagi, cuma diacak-acak lagi ya, posisinya seperti apa. Sehingga
ini memiliki nama khusus. Homomorfisme seperti ini disebutnya adalah kalau dia one to one, biasanya kalau ke dirinya sendiri dan one to one, maka disebutnya adalah automorfisme. One to one, maka disebutnya adalah automorfisme gitu ya. Auto artinya dari G ke G ya, dari G ke G lagi gitu ya. Oke ya, jadi kita memiliki automorfisme yang bisa berkaitan juga dengan nanti permutasi lagi. Nah, kalau bicara permutasi, ternyata konjugasi itu memiliki suatu sifat yang sangat penting bahwa dia tidak mengubah struktur dari cycle-nya, dari elemen dari grup. Nah, yang menarik ya, jadi konjugasi untuk cycle ya. Elemen grupnya. Jadi kalau misalkan struktur cycle-nya adalah 3 cycle, misalkan dia tetap 3 cycle. 2, 1, misalkan 2 dan 1 tetap 2, 1, atau 2 cycle, 2, 1, 2, oh ya, 2 dan 2 bisa tetap 2 cycle. 2 buah double transposition dan seterusnya gitu. Jadi strukturnya tidak berubah dengan konjugasi. Elemennya bisa bergeser tapi tidak mengubah strukturnya. Ya, intinya begitu ya. Kalau tidak maka jadi identitas saja kan ya. Untuk G-nya ini kalau kita ambil identitas maka ini sama persis kan ya. Berarti GA tilde sama dengan GA saja kalau G identitas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tidak mengubah cycle itu adalah kalau kita misalkan apa? Jadi setiap grup kan bisa, grup finite bisa dijabarkan dengan permutasi kan. Jadi kalau kita punya permutasi, lalu kita sebutnya namanya KMN, PQ gitu ya. Jadi ada apa? Suatu permutasi yang memiliki cycle seperti ini. Nah, ordernya misalkan N. Artinya apa? Maka kalau kita aplikasikan ini, maka struktur grupnya tidak berubah. Artinya ini akan menjadi permutasi lagi dengan cycle-nya adalah 5 seperti ini. Jadi ini akan berubah menjadi dengan GK gitu ya, apapun juga dengan GL, fungsi dari GM, GP, dan juga tapi strukturnya tetap sama ya, strukturnya adalah seperti ini, ada 5 cycle. Nah, kira-kira poinnya adalah seperti itu, sehingga kalau misalkan kita kalikan ya dari kanan dengan G di sini, maka kita dapatkan, kita kalikan dengan GK gitu ya. GK itu artinya apa? Aksi dari operasi grup G pada K, intinya begitu ya. Jadi kalau kita mengecekkan bagaimana kita sepertinya kalau kita tuliskan lagi, terus kita kalikannya dari sebelah kanan dengan GK gitu. Oke, makanya G dengan G kali K ya, berarti G dengan
G kecil dengan G inverse-nya menjadi 1, makanya jadinya adalah G K, betul ya. Oke, tapi di sini GK itu akan ditransformasikan jadi L kan, berarti dengan elemen G, sehingga kita dapatkan dapatnya adalah dengan GL ya. Karena di sini tadi ya permutasi K berubah jadi L, berarti PK jadi L, jadi G K kali L jadi K jadi L. Jadi PK ini adalah non L ya. Oke, jadi sesuai dengan yang kita harapkan kan ya. Jadi kalau dia aplikasikan ke kita, dia dapat ke GL dan seterusnya dia akan membentuk grup siklik sama seperti struktur grup semulanya. Jadi kalau misalkan dia terpecah jadi 2, 3, maka dia akan tetap 2, 3. Jadi tetap tidak akan ada perubahan sekali. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini juga dibuktikan, tapi boleh di. Nah, dari sini dari tadi kita bicara kelas dan seterusnya. Maka dengan konjugasi ini maka kita bisa mengatur elemen-elemen dari satu grup itu ke dalam himpunan-himpunan yang tidak saling beririsan. Ya. Dan himpunan yang tidak saling beririsan itu disebut dengan kelas. Jadi ya, kelas-kelasnya. Jadi misalkan kita pilih atau kita ambil misalkan sekali lagi misalkan GB adalah elemen dari grup kita. Lalu dari satu elemen kita bentuk sebuah himpunan. Caranya apa? Satu elemen jadi himpunan, kita buat namanya GB itu adalah satu himpunan yang isinya adalah semua GB tilde yang dihasilkan dengan GB awalnya, cuma kita lakukan konjugasi dengan elemen A. Cuma elemen A-nya itu bukan cuma satu, untuk semua elemen dari grup kita. Ya, jadi kalau kita lakukan untuk semua elemen GA untuk sebuah GB, maka dapatnya pasti adalah banyak sekali elemen. Nah, disebut itu adalah CB misalkan. Nah, CB di sini itu adalah himpunan dari elemen-elemen tersebut, dan karena dia himpunan dari elemen, maka dia disebutnya adalah kelas. Itu adalah kelas. Nah, kita pilih lagi misalkan elemen yang lain, misalkan GC gitu ya, dimana seperti sebelumnya bahwa GC tersebut tidak ada di dalam CB, jadi bukan anggota dari sini. Lalu kita bentuk lagi yang disebut dengan GC. GC itu apa? Semua elemen G tilde C yang kita peroleh dengan cara yang sama, konjugasi terhadap semua elemen dari grup G untuk setiap GA elemen dari G. Maka dapat ditunjukkan, maka CB irisannya dengan CC itu adalah sama dengan himpunan kosong. Tidak beririsan. Kalau beririsan, maka jelas melanggar asumsi kita semula bahwa GC itu tidak ada di dalam CB gitu ya.
Karena apa? Kalau kita pilih GA-nya adalah identitas, maka GC sama dengan GC builder kan pasti. Ini kan semua elemennya. Nggak mungkin ada gitu ya. Nah, kita bisa lakukan ini terus-menerus sama seperti yang sebelumnya sampai habis semua grup elemennya, tidak ada yang tersisa lagi. Jadi dari sini kita bisa membagi elemen dari grup itu ke dalam kelas-kelas. Jadi misalkan grup G, ini elemen ya, ini terbagi menjadi misalkan buah. Jelas, tanya harus kecil dibanding N. Ya. Dan karena kita sebetulnya ketika kita pilih elemen awalnya itu GB, GC, memang kita pilih sebagai elemen awal, tetapi cara kita atau konstruksi ini tidak bergantung kepada pemilihan kita akan elemen awal tersebut. Dia pasti selalu terbentuk ke dalam kelas-kelas yang sama. Dan kelas-kelas tersebut adalah bersifat unik. Nah, konstruksi ini bersifat unik. Dan K di sini juga merupakan bilangan yang unik. Dan ini menggambarkan karakteristik dari grupnya. Jadi ada berapa sih kelas yang bisa dihasilkan di sini, itu menggambarkan karakteristik dari grupnya atau sifat dari grup tersebut. Jadi kalau kita punya grup abelian, maka jumlah kelasnya adalah berapa? Untuk grup abelian, misalkan. Kita dapatkan, misalkan GB-nya itu sama dengan GA satu. Karena abelian yang bisa ditukar ya, kan, sama GA. Sama GB kan. Betul ya. Setiap maka untuk grup abelian ada n buah kelas ya. Mungkin ini sama dengan kali ya. Dengan tiap kelas isinya cuma satu elemen. Di setiap kelas isinya cuma satu elemen, ya itulah setiap kelas. Oke, sebenarnya ada mau ditanya dulu? Nah, terakhir aja ada yang disebut dengan subgrup normal ya. Ini berkaitan dengan ini juga normal. Apa dengan subgrup normal itu artinya adalah kalau kita punya misalkan subhimpunan A itu adalah subhimpunan dari G, lalu kita ambil H itu adalah elemen dari H di sini, dan kita misalkan jika konjugat dari HI, misalkan konjugat ya, misalkan G, HI,
G inverse itu sama dengan HJ, elemen dari H lagi, di mana untuk setiap G, elemen dari G, artinya apa? Artinya kalau kita konjugatkan HI terhadap semua elemen dari G, yang merupakan anggota dari grup besarnya itu hasilnya ada di dalam subgrup itu lagi, maka H besar disebut dengan subgrup normal. Nah, bukan ada kata jikanya. Maka H disebut normal. Ini cuma definisi aja ya. Atau pakai bahasa kerennya, jadi kalau lihat di buku-buku ada notasi seperti ini, atau kita tulisnya adalah nah, subgrup normal ini sangat penting karena apa? Karena nanti berkaitan dengan apa yang disebut dengan simple groups ya, ada di simple groups dan sangat khusus dan merupakan pembentuk atau building blocks untuk grup-grup yang lain gitu ya. Jadi grup yang tanpa subgrup normal disebut adalah simple group. Grup yang tidak memiliki subgrup normal disebut grup simple. Simple ya, sederhana nanti aneh. Nah, ini sangat penting karena apa? Menjadi building block nanti ya, menjadi building block. Untuk grup lainnya. Oke. Jadi nanti kita akan banyak bermain dengan grup semi-simple. Sebetulnya dari grup simple juga sangat memainkan peranan penting di dalam fisika juga, terutama dalam partikel fisik nantinya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Jadi kita udah belajar mengenai konsep mengenai grup permutasi, terus kita belajar mengenai notasi permutasi yang ada beberapa jenis, lalu kita belajar namanya cycle permutasi bisa dituliskan sebagai struktur cycles, dan struktur cycles ini memainkan peran penting untuk klasifikasi nantinya, dan klasifikasi ini bisa juga nanti dijelaskan juga atau dilakukan dengan menggunakan konjugasi, kelas-kelas konjugasi, namanya kelas konjugasi tadi ya, kelas konjugasi. Lalu kita juga membahas mengenai subgrup normal yang memiliki sifat tertentu terhadap konjugasi, jadi dia invarian terhadap konjugasi terhadap semua elemen dari grup besarnya, maka disebutnya adalah subgrup normal. Kalau satu grup tidak memiliki subgrup normal, maka disebut grup tersebut adalah simple. Kalau grup simple, maka dia memainkan peranan penting sebagai building blocks untuk grup-grup lainnya. Jadi kira-kira seperti itu. Beberapa dari PR-PR tadi atau yang mungkin saya diskusikan sebagai PR, tapi tertarik dibuktikan, silakan. Oke, cukup hari ini kayaknya.